Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Anissa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai materi Present Continuous, yang mana materi ini ada dalam mata kuliah Bahasa Inggris yang saya tempuh pada semester 2 ini. Untuk present continuous ini sendiri sebenarnya kita sudah mempelajarinya saat SMP maupun SMA. Cuman saat kita kuliah kita membahasnya lagi, kita mempelajarinya lagi biar kita itu nggak lupa juga, dan kita biar paham juga yang mungkin yang masih nggak paham mulai SMP sampai SMA nggak paham. Sekarang kita pahami lagi ya. Jadi saya buat sedikit gambaran ya. Present continuous ya. Rumusnya itu simple, cukup to be dan verb ing. Mungkin ada pertanyaan, kapan sih present continuous ini digunakan? Present continuous ini digunakan saat kita ingin menyatakan bahwa kita sedang melakukan sebuah kegiatan, yang mana kegiatan itu kita lakukan saat ini, bukan yang telah lalu atau yang akan datang. Enggak. Jadi kita lakukan pada saat ini. Jadi dalam bahasa Inggris kita sebutnya dengan present continuous. Jadi rumusnya itu simple, cukup to be plus verb ing. Verb itu kata kerja ya. To be ini gandengannya dari subjek ya. To be ini tidak bisa terlepas dari subjek. Cuman untuk rumus singkatnya ditulis to be plus verb ing. Contohnya adalah seperti ini. Ya. Saya buat coretan sedikit ya. Subjek I, to be-nya adalah am. Untuk to be yang are, kita memakai subjeknya you, we, they. Sedangkan untuk subjek yang he, she, it, itu memakai to be is. Atau misalnya kita mau memakai nama orang ya, Mr. X atau my mom, my father, my children, my friend, itu kita pakainya juga is ya. Jadi misalnya kalau dalam bentuk kalimat ya, saya berikan sedikit contoh. I am speaking, saya sedang berbicara. We are speaking, misalnya we, kita pakai kata we are speaking, kami sedang berbicara. Atau Nisa is speaking, Nisa sedang berbicara. Mr. X is speaking, my mom is cooking, misalnya ibu saya sedang memasak. Jadi memakai is. Jadi kalau kata ganti orang atau nama orang kita pakainya is. Oke. Untuk verbnya sendiri gak harus speaking aja, enggak. Masih banyak. Cuman saya ambil contoh simpelnya aja. Kata-kata yang sering kita pakai, kita dengar, yang kita gunakan seperti sing, read, sleep, watch. Sing adalah bernyanyi ya. Sing kalau sedang bernyanyi jadinya singing. Read, reading. Sleep, sleeping. Watch menjadi watching. Ya. Kalau untuk yang kalimat negatif bagaimana? Nah, untuk kalimat negatif ini sendiri hampir sama dengan kalimat positif, rumusnya yang seperti ini hampir sama. Atau yang ini tadi ya, subject to be verb ing. Cuman perbedaannya ada di sini. Perbedaannya pada rumusnya itu setelah kata to be harus ada not untuk menyatakan bahwa kalimat itu kalimat negatif atau negative sentence. Contoh kalimatnya adalah they are not writing. Jadi mereka sedang tidak menulis. Atau my mom is not cooking. Ibu saya sedang tidak memasak. Jadi harus ditambahi oleh kata not setelah to be. Dan untuk untuk kalimat pertanyaan itu hampir sama dengan yang awal, hampir sama dengan kalimat yang positif ya. Cuman kita lihat perbedaannya ada di to be dan subjek. Yang awalnya to be ada di tengah, subjek di depan. Kalau untuk interrogative sentence atau kalimat pertanyaan, to be-nya ada di depan dan subjeknya ada di tengah. Kemudian baru ditambah verb ing dan tanda tanya. Jadi contohnya, are you reading a book?
apakah kamu sedang membaca buku, atau bisa jadi kita ganti dengan newspaper. Jadi apakah kamu sedang membaca koran gitu ya, atau yang lain sebagainya. Jadi untuk interrogative sentence hampir sama dengan positif, hanya perbedaannya to be-nya di awal, subjeknya di tengah. Kalau positif, to be-nya di tengah, subjeknya di awal. Sedangkan untuk yang negatif tadi, negative sentence sama dengan positif, cuman ditambahin not setelah kata to be. Jadi saya rasa itu saja cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for your attention. Saya harap presentasi ini dapat membantu teman-teman bisa menjadi lebih paham. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu sungguh dari saya, murni dari saya. Dan apabila ada kesalahan yang lain itu juga dari saya. Dan kelebihan itu sesungguhnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.